Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini gue mau ngebahas tentang awal mula alam semesta dalam mitologi Yunani. Sebelum lanjut ke pembahasan, gue mau kasih tahu dulu apa itu mitologi, supaya kalian yang nonton video ini gak jadi salah paham. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitologi adalah ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng suci mengenai kehidupan dewa dan makhluk halus dalam suatu kebudayaan. Nah, sedangkan kalau mitologi Yunani adalah sekumpulan mitos dan legenda yang berasal dari Yunani kuno dan mengandung kisah-kisah mengenai dewa dan pahlawan, sifat dunia dan asal-usul serta makna dari praktik ritual dan kultus orang Yunani kuno. Sampai sini paham? Gua harap sih paham kalian semua. Ya, jadi bisa disimpulkan kalau mitologi itu bukan kisah nyata. Ya, bisa dibilang juga mitos. Oke guys, kita lanjut. Dalam mitologi Yunani, pembentukan alam semesta memiliki 3 cerita yang berbeda menurut generasinya. Nah, 3 generasi itu adalah The Primordials, The Titans, dan The Olympians. Nah, gue bakal ceritain semuanya itu satu persatu guys. Tapi kita mulai dari generasi pertama dulu, yaitu The Primordials. The Primordial adalah generasi pertama dalam mitologi Yunani. Generasi primordial menjelaskan bahwa awal mula alam semesta sebelum semuanya tercipta adalah kekosongan, kehampaan, atau disebut dengan void. Setelah void, muncullah chaos atau kekacauan yang berlangsung cukup lama. Dan dari kekacauan itu muncullah The Primordial generasi pertama, yaitu Gaia atau the primordial goddess of the earth. Gaia dianggap sebagai ibu dari bumi karena dia yang menciptakan bumi. Nah, ada juga Tartarus atau the primordial god of the abyss. Tartarus ini menggali bumi dengan sangat dalam dan menjadikannya itu sebagai rumahnya dia, dan kemudian dikenal dengan alam Tartarus. Nah, masih banyak sih guys orang yang bingung sama perbedaan antara Tartarus dan Underworld. Jadi Tartarus ini terletaknya lebih dalam dari Underworld. Di masa depan nanti, Tartarus ini dijadikan tempat penyiksaan. Ya, bisa disebut dengan neraka. Kalian paham lah, tempat penyiksaan itu apa? Pasti neraka. Selain Gaia dan Tartarus, ada juga Nyx atau the primordial goddess of the night, ya bisa disebut dengan malam. Dan yang terakhir adalah Erebus atau the primordial god of the darkness, atau disebut dengan kegelapan. Gaia adalah primordial pertama setelah terjadinya chaos. Gaia ini memiliki kekuatan yang cukup hebat, dan dengan kekuatannya Gaia mulai menciptakan bumi dan menciptakan 3 anaknya sendiri tanpa proses perkawinan. Ya, kalian bisa bayangin guys, tanpa proses perkawinan itu dia bisa menghasilkan 3 anak guys. Itu mustahil atau enggak? Ya bagi gua ya, kalau di dunia nyata seperti ini itu mustahil guys. Tanpa perkawinan dia itu bisa menghasilkan 3 anak. Oke guys, lanjut. Nah, 3 anak Gaia ini adalah Uranus atau the primordial god of the psyche, bisa disebut dengan langit. Yang kedua adalah Aurea atau the primordial god of the mountains, bisa disebut dengan gunung. Dan yang terakhir adalah Pontius atau the primordial god of the sea. Nah, Nyx dan Erebus yang merupakan salah satu primordials pertama akhirnya saling jatuh cinta dan melahirkan 2 anak. Nah, anak pertama Nyx dan Erebus adalah Aether atau the primordial god of light, bisa disebut dengan cahaya.
Dan Hemera atau the primordial goddess of the day atau hari. Iter dan Hemera juga saling jatuh cinta dan memiliki anak bernama Thalassa atau the primordial goddess of the sea. Thalassa kemudian menikah dengan Pontius karena memiliki kesamaan sebagai penguasa lautan. Mereka semua ini adalah generasi pertama dalam mitologi Yunani, guys. Nah, mereka juga yang menciptakan alam semesta ini, meliputi bumi, langit, gunung, siang, malam, cahaya, dan kegelapan. Dan nantinya anak-anak mereka ini akan menjadi generasi kedua, yaitu bisa disebut dengan The Titans. Uranus yang merupakan anak dari Gaia malah ingin menjadikan Gaia sebagai istrinya, guys. Nah, dia ini membuktikan bahwa dia setara dengan Gaia dan akhirnya Uranus berjodoh dengan Gaia. Nah, dalam mitologi Yunani itu, guys, hubungan sedarah atau perkawinan dewa-dewi antara dan ibu adalah hal yang wajar, guys. Itu sudah pernah dilakukan oleh para dewa-dewi yang menurut mitologi Yunani. Ya, kalau dimirip-miripin nih, guys, ya, itu seperti kayak sinetron Indonesia, guys. Kayak judulnya Anakku Adalah Suamiku. Ya, gitulah, guys. Oke, guys, kita lanjut. Nah, dari perkawinan itu, Gaia dan Uranus menghasilkan 12 keturunan. Nah, dari 12 keturunan ini, mereka semua berukuran sangat besar, seperti raksasa dan disebut dengan The Titans. Nah, mereka ini berjenis kelamin 6 laki-laki dan 6 perempuan, guys. Nah, 6 laki-lakinya itu adalah Oceanus atau The Titans of the Sea. Bisa disebut dengan laut. Chaos atau the Titans of the Intellect, Titan kecerdasan. Creus, the Titans of Constellation, Titan rasi bintang. Hyperion, the Titans of Light, Titan cahaya. Iphetus atau the Titans of the Mortality, Titan kematian. Dan yang terakhir Kronos, the Titans of the Time, Titan waktu. Sedangkan 6 anak perempuannya adalah Thea atau the Titans of Sight, Titan penglihatan. Rhea, the Titans of the Motherhood, Titan keibuan. Themis, the Titans of Divine Law, Titan hukum. Mnemosyne atau the Titans of Memory, Titan ingatan. Phoebe, the Titans of Oracle, Titan ramalan. Dan yang terakhir Thetis, the Titans of Fresh Water, Titan air tawar. Tidak cukup dengan 12 keturunan, Uranus dan Gaia menginginkan punya keturunan lagi. Mereka kemudian kawin dan menghasilkan 6 keturunan, namun tidak seperti 12 Titan sebelumnya. Nah, 6 keturunan baru Uranus dan Gaia adalah 3 Cyclops, yaitu monster raksasa yang memiliki 1 mata, dan 3 Hecatonkers, yaitu monster raksasa dengan 100 tangan dan 50 kepala, guys. Meskipun berbeda dengan para Titans, Gaia sangat menyayangi 6 anaknya itu, guys. Namun tidak dengan Uranus. Dia tidak mau memiliki 6 anak yang mengerikan seperti monster. Uranus ini menginginkan anaknya itu seperti Titans. Karena saking bencinya, Uranus memenjarakan keturunannya yang merupakan Cyclops dan Hecatonkers ke alam Tartarus. Namun Gaia yang menyayangi anaknya itu merasa sangat sakit hati, guys. Kemudian Gaia menciptakan senjata berbentuk sabit dan mengumpulkan 12 keturunannya yang merupakan The Titans untuk membalaskan rasa sakit hatinya ke Uranus yang merupakan ayah para Titans. Tapi dari 11 Titan itu tidak ada yang berani melawan Uranus karena mereka takut dengan ayahnya yang memiliki kekuatan hebat. Namun ada 1 Titan yang berani melawan Uranus, yaitu Kronos. Ya, sebenarnya niat Kronos untuk melawan Uranus itu bukan untuk membalaskan rasa sakit terhadap ibunya, guys.
tapi untuk merebut kekuasaan dan kekuatan Uranus. Ya gitulah guys, kalau misalnya disimpulkan. Nah, Kronos ini segera mengambil senjata sabit dari ibunya, kemudian pergi ke langit tempat Uranus ayahnya berada. Saat Kronos sampai di tempat Uranus, dia melihat Uranus sedang tertidur guys. Ya langsung gak kayak basa-basi lagi, langsung disabit itu. Alat kelaminnya disabit oleh Kronos guys. Nah, Kronos ini langsung menggunakan sabitnya itu hingga membuat Uranus teriak kesakitan guys. Ya kalian bayangin sendiri, itu disabit kelaminnya pakai perang ya, kalau misalnya orang sekarang kan panggilnya perang atau pedang. Disabit guys, itu gimana guys rasa sakitnya. Darah yang keluar bercucuran itu guys menghasilkan makhluk baru yang bernama Nymphs, yaitu Peri dan Furis atau the Goddess of Vengeance, Dewi Pembalasan. Alat kelamin Uranus yang terpotong tadi guys dibuang ke laut oleh Kronos. Kemudian alat kelaminnya itu berubah menjadi Aphrodite atau the Goddess of Beauty, Dewi Kecantikan. Sebelum Uranus mati, dia mengutuk Kronos bahwa suatu saat nanti Kronos akan mengalami hal seperti dirinya, yaitu anaknya akan menghancurkan Kronos. Karena kesal mendengar kutukan Uranus, Kronos langsung memotong-motong tubuh Uranus. Yang tadinya udah dipotong-potong guys, itu dipotong-potong lagi sama Kronos karena saking kesalnya itu. Itu gimana guys, bayangin guys. Itu cuma mitologi Yunani guys. Setelah kematian Uranus, Gaia ini meminta Kronos untuk membebaskan saudaranya, yaitu 3 Cyclops dan 3 Hecatonkers dari alam Tartarus. Namun Kronos tidak mau menuruti perintah Gaia dan membiarkan saudaranya itu tetap dipenjara di alam Tartarus. Nah, hal tersebut membuat Gaia marah dan mengutuk Kronos bahwa suatu saat nanti Kronos akan mengalami hal seperti Uranus. Anaknya sendiri akan menghancurkan dirinya. Nah, Kronos yang berhasil membunuh Uranus kemudian diangkat menjadi pemimpin alam semesta dan sekaligus pemimpin Titans. Setelah Kronos menjadi penguasa, dia kemudian menikahi Rhea dan menghasilkan keturunan yang disebut The Olympians. Nah, setelah menikah dengan Rhea, Kronos memiliki 6 keturunan, 3 laki-laki dan 3 perempuan guys. Nah, 3 anak laki-laki Kronos dan Rhea adalah Hades atau the god of the underworld, dewa dunia bawah atau dunia orang mati guys. Poseidon atau the god of the sea, dewa lautan. Dan yang ketiga Zeus atau the god of the sky, dewa langit. Bukan Zeus Slot guys, tapi kalau misalkan dijabarin ya Zeus itu memang dari mitologi ini guys, Slot itu guys. Kalau misalnya dijabarin ya jadi gitu guys. Makanya bukan Zeus Slot itu yang petirki, bukan gitu guys. Ini beda mitologi Yunani guys. Nah, setelah mempunyai anak, Kronos masih terngiang dengan kutukan Uranus dan Gaia yang membuat dia takut jika suatu saat nanti kekuasaannya sebagai pemimpin alam semesta akan digulingkan oleh anaknya sendiri. Karena ketakutannya itu, Kronos kemudian menelan anak-anaknya untuk menghindari kutukan Uranus dan Gaia. Rhea yang merasa takut dengan apa yang dilakukan Kronos kemudian menyembunyikan Zeus di sebuah pulau bernama Crete karena tidak mau anak terakhirnya itu dimakan oleh Kronos. Agar Kronos tidak mencari Zeus, Rhea ini menipu Kronos dengan memberikan sebuah batu yang Rhea bilang bahwa batu tersebut adalah Zeus. Kronos yang berhasil ditipu langsung menelan batu itu guys, tanpa basa-basi langsung ditelan tuh. Nah gitu guys. Nah, buat yang dulu pernah main PS2, main God of War ya guys, God of War 2. Nah, pasti tahu lah guys cerita ini. Makanya simak terus video ini biar gak salah paham. Di Pulau Crete, Zeus dirawat oleh Nymphs hingga tumbuh menjadi dewasa dan tiba saatnya untuk dia meninggalkan Pulau Crete untuk melawan Kronos tadi guys. Sebelum Zeus pergi melawan Kronos,
Istri Zeus yang bernama Metis memberikan Zeus ramuan untuk meracuni Kronos. Zeus pergi ke tempat Kronos dan menyamar sebagai pelayan. Zeus menuangkan ramuan yang diberikan oleh Metis ke minuman Kronos. Dan kemudian Kronos ini muntah karena telah meminum minumannya yang diracuni oleh Zeus. Nah, Kronos juga memuntahkan saudara-saudari Zeus yang pernah ditelannya. Zeus dan 5 saudaranya yaitu Hades, Poseidon, Hera, Hestia, dan Demeter bersatu untuk melawan Kronos sehingga Kronos kalah dan kemudian Kronos ini dipenjara di alam Tartarus. Mengetahui bahwa Kronos telah dikalahkan, saudara-saudari Kronos yang disebut The Titans merasa tidak terima dan memulai perang untuk melawan The Olympians. Perang tersebut dinamai Titanomachy. Perang berlangsung sangat lama dan belum ada yang menang maupun kalah. Zeus sebagai pemimpin di Olympians mendapat saran dari Gaia untuk membebaskan para Cyclops dan Hecatonkers dari alam Tartarus untuk membantu berperang. Para Cyclops yang merasa senang karena sudah dibebaskan oleh The Olympians memberikan helm kegelapan pada Hades, senjata Trisula kepada Poseidon, dan senjata petir kepada Zeus. Hecatonkers juga berterima kasih kepada The Olympians dengan cara membantu menyerang The Titans di peperangan itu. Dan pada akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh The Olympians. Para Titans yang kalah kemudian dipenjara di alam Tartarus dan dijaga oleh Hecatonkers, guys. Tapi tidak semua Titans dipenjara di alam Tartarus. Atlas yang merupakan pemimpin para Titans dihukum untuk menompang bumi di pundaknya. Namun Gaia tidak terima jika para Titans dipenjara di alam Tartarus karena mereka itu adalah anaknya. Gaia menciptakan monster bernama Typhon yang membuat takut semua The Olympians kecuali Zeus. Kemudian terjadilah pertempuran antara Zeus melawan Typhon. Di awal pertempuran, Zeus sangat terpojok dan hampir kalah karena Typhon mencuri otot-otot Zeus. Dan untungnya Zeus mendapat bantuan dari Hermes sehingga bisa membalikan keadaan serta mengalahkan Typhon. Karena Zeus berhasil mengalahkan Typhon, maka penguasa alam semesta dipegang oleh The Olympians dan Zeus sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, guys. Ya, cerita mitologi ini, guys, emang sedikit dari cerita-cerita sejarah gua kemarin. Ya, tapi kalau kalian suka sama cerita mitologi Yunani ini, ya bisa aja komen, guys, di bawah. Nanti gue bakal bikin cerita mitologi lainnya. Ya seperti kayak apa sih, cerita apa? Mitologi Nordik sama Ragnarok. Mitologi Nordik dan Ragnarok. Ya itulah, guys, pokoknya. Pokoknya jika kalian suka, ya pokoknya komen aja, guys, di sini. Mungkin segitu saja, guys, cerita mitologi Yunani gue ini. Ya, gue berharap sih kepada kalian semua paham apa itu mitologi Yunani. Mungkin segitu saja video dari gue. See you the next video. Bye-bye.